Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Fi khalfihi ka amamin ruyatun sabatat wala yura athru baulim minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wala yura dhillahu fi syamsi dhu fatani. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Ala habibika khairil khalqi. Hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muhtami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jamaah alhamdulillah rahimakumullah, mohon maaf ada keterlambatan. Tadi sudah dihitung, tapi ternyata di depan sini macetnya ekstra, jadi agak terlambat saya tibanya, mohon maaf. Tadi ada acara yang agak bersambung tadi pagi. Para jemaah alhamdulillah, alhamdulillah kita lanjutkan ngaji bersama pengasuh kitab Bidayatul Hidayah kita ya, karangan Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, dengan syarahnya Muraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, seorang ulama dari Banten, dari Tanara, memberikan komentar atas kitab Bidayatul Hidayah ini. Dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan bab tentang adabul Jum'ah ya. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Khususon ila mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, nafa'anallahu ta'ala bi wa bi ulumihi, wa al-alim al-fadil al-wara' al-kamil asy-syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, nafa'anallahu ta'ala bi wa bi ulumihi, wa khususan ila muassis ma'hadina ma'had al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wafarallahu dzunubah wa sabbata imanah. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wah, ini jemaah dari SMPI ya? Belum pernah ya seperti yang SMPI sebelumnya kayaknya yang lain itu. Ya, gantian ya. Ya. Ahlan wa sahlan, marhaban. Alhamdulillah jemaah alhamdulillah yang hadir secara langsung dengan para pembina putra putri alhamdulillah dari SMPI hadir juga, dan tentu jemaah yang Zoom juga ya. Mudah-mudahan semuanya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan halaman 58 ya. Adabul Jum'ah. Mungkin ada juga yang halamannya berbeda. Yang penting babnya sekarang Adabul Jum'ah. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adabul Jumu'ati. Adapun ini etika Jumat, etika hari Jumat. Jumu'ah ini kalau dibaca Jumu'ah atau Jumaah juga bisa begitu ya. Itu artinya merujuk pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu dibacanya bisa Yaumal Jumu'ati atau Yaumal Jumaati gitu, dari segi pembacaan. Bagaimana kalau dibacanya sukun? Jum'ah, Yaumal Jum'ah. Nah, kalau dibaca Jum'ah itu artinya merujuk pada minggu. Urida biha al-usbu', satu minggu, maksudnya satu putaran gitu. Itu al-Jum'ah. Adabul Jumu'ati ya. Ini etika tentang Jumat. I'lam, ketahuilah olehmu, annal Jumu'ata, bahwa sesungguhnya hari Jumat Idul Mu'minin, Idul Mu'minina, itu adalah hari raya orang-orang mukmin. Jadi hari Jumat itu salah satu dari hari raya orang mukmin. Kan ada Idul Fitri, ada Idul Adha, itu ada ini Idul yang Idul Jum'ah gitu. Jadi
Al-Jum'ah itu adalah Idul Mu'minin, hari rayanya orang-orang mukmin. Syekh Nawawi di dalam keterangannya menjelaskan bahwa sholat yang paling utama, hari yang paling utama, minggu yang paling utama di sisi Allah itu adalah Jumat. Afdhalus sholawat wa yaumuha afdalu ayyamil usbu', lebih utama. Bahkan katanya hari Jumat itu a'zam indallah min yaumil fitri, lebih utama daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Kecuali kalau dibanding dengan hari Arafah. Kalau utamanya kalau hari Arafah tetap lebih utama hari Arafah. Amma yaumu arafata fahuwa afdal minha. Nah, menurut sebagian ulama hari Arafah itu yang lebih unggul, lebih utama. Tentu pada dasarnya semuanya hari yang baik, hari yang utama. Ada momen masing-masing ya. Kalau Arafah kan ya haji kan. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Makanya para ulama sampai sekarang masih sulit untuk menerima penjelasan bahwa haji itu boleh berulang-ulang. Gak usah di Zulhijjah aja. Biar nggak numpuk gitu kan. Nah, kan ada kan pandangan itu ya. Di bulan Muharram mungkin kan al-hajju ashhurum ma'lumat, bisa haji juga, tapi kan al-hajju Arafah gitu. Haji itu ya Arafah itu ya hari Arafah itu ya tanggal 9. Wahua, dan adapun Yaumal Jum'ah itu, hari Jumat itu, jadi huwa ini kembalinya ke Yaumul Jum'ah. Yaumun itu hari, syarifun yang mulia. Kata syarif ini sifat dari yaumun. Wahwa, dan adapun hari Jumat itu, yaumun itu hari syarifun yang mulia, khosso yang telah menentukan, mengkhususkan. Siapa? Allahu Allah, Azza maha mulia Allah, wa Jalla dan maha tinggi Allah, bihi dengan hari Jumat ini, hadil ummata kepada umat ini. Maksudnya umat Rasul, al-ummah al-Muhammadiyah. Al-ummah al-Muhammadiyah, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhammadiyah bukan berarti Muhammadiyah, bukan berarti An-Nahdiyah, ada Al-Muhammadiyah, NU, bukan. Al-Muhammadiyah di sini maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari Jumat itu katanya hari yang dikhususkan, khosso, telah mengkhususkan Allah itu hanya untuk kita, kemuliaannya itu untuk umat Nabi, umat Rasul ya. Subhanallah. Besok ya hari Jumat ya. Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Kita sering menyebut ya Azza wa Jalla. Azza wa Jalla itu terjemahannya, ini dua-duanya fi'il madi ya, kata kerja. Azza maha mulia Allah, wa Jalla dan maha agung Allah gitu. Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. Apa sih kekhususannya hari Jumat itu? Syekh Nawawi di situ menjelaskan mengutip beberapa hadis. Antara lain begini. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati kutiba lahu ajru syahidin. Man barang siapa mata meninggal, ini man, yaumal jumu'ati pada hari Jumat, aw lailatal jumu'ati atau malam Jumat, kutiba maka dicatatkan lahu baginya apa? Ajrun syahidun, pahala syuhada, pahala orang yang syahid. Wa wuqiya, dan dijaga orang ini fitnatal qabri, dari fitnah siksa kubur. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita, ya tentu
Kalau wafatnya pada hari lain bukan berarti tidak mendapatkan. Ini salah satu ketika kita bicara Jumat, wafatnya malam Jumat atau hari Jumat, itu ada keutamaan tersendiri. Kalaupun wafatnya pada hari lain tetapi husnul khatimah, saleh perbuatannya, bisa saja dia juga syahid. Karena syahid itu kata Rasul tidak hanya satu. Syahid itu tidak hanya berperang di jalan Allah, terbunuh misalnya, tetapi ada banyak jalan untuk menjadi orang yang syahid. Bahkan meninggal karena mabtul, sakit perut, atau maghruk, tenggelam misalnya, itu juga mati syahid gitu ya. Karena terlalu sempit kata Rasul, kalau syahid itu hanya berperang misalnya di peperangan. Wafihi, dan itu tetap di dalam hari Jumat, sa'atun, ada saat, mubhamatun, yang disamarkan. Ada saat-saat di hari Jumat itu yang itu rahasia Allah gitu. Sa'atun, ada saat-saat, mubhamatun, yang disamarkan oleh Allah. La yuwafiquha, tidaklah yuwafiq itu bertepatan begitu. La yuwafiquha, tidaklah apa bahasa Indonesianya? Tidaklah bertepatan kepada hari Jumat itu. Maksudnya tidaklah seseorang itu bertepatan dengan hari Jumat. La yuwafiquha, tidaklah bertepatan dengan hari Jumat itu siapa? Abdun, seorang hamba, muslimun yang muslim, yas'alu, seraya meminta, ini abdun, Allah, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, fiha, di dalam saat-saat yang disamarkan oleh Allah itu, hajatan, sebuah kebutuhan. Tidaklah ada seseorang yang ada di hari Jumat lalu minta kepada Allah dan kebetulan pas banget di sa'ah mubhamah. Sa'ah mubhamah itu saat-saat yang dirahasiakan oleh Allah. Tidaklah ia meminta sesuatu illa a'tahu, kecuali niscaya memberikan kepadanya. Illa a'tahu, kecuali niscaya Allah memberikan kepadanya, iyaha, atas itu hajah. Jadi di hari Jumat itu ada 1 menit, ada 1 jam, ada 1 saat yang itu rahasia Allah gitu. Pokoknya kalau pas banget kena ke jam tersebut, apapun yang diminta oleh seorang hamba, Allah akan kabulkan. Masalahnya jam berapa? Kapan? Apakah di hari Jumat itu begitu masuk, misalnya Kamis nih, maghrib kan ya? Itu kan kalau dari segi hijriah kan, begitu maghrib kan masuk ke Jumat dia kan, malam Jumat. Ya, tenggelam matahari. Apakah pas tenggelam matahari atau terus sampai malamnya atau sampai siangnya hari Jumat atau sampai, kan tidak tahu kita. Berarti kalau begitu ya sepanjang hari Jumat kita harus meminta gitu. Jangan bosan meminta kepada Allah. Minta saja apa aja. Pagi-pagi, subuh-subuh kita minta, mungkin minta untuk keselamatan keluarga, istri, anak-anak, dan seterusnya ya. Illa a'tahu iyaha, kecuali niscaya Allah akan memberikan kepadanya iyaha, atas hajat tersebut. Oleh karenanya fasta'id, maka bersiap-siaplah, laha, menyambut hari Jumat itu. Fasta'id, fasta'idda, ista'adda yasta'iddu ya. Maka bersiap-siaplah engkau, laha, untuk hari Jumat itu, min yaumil khamisi, mulai dari hari Kamis. Sekarang berarti nih siap-siap ini. Kebetulan ini ngaji bidayah kita ini di hari Kamis. Nah, jadi pas sejak hari Kamis ini niatkan saja. Saya niat istiqdad, siap-siap untuk menyambut kemuliaan hari Jumat, insya Allah.
akan dapat barokahnya. Masing-masing kita punya hajat, bisikkan saja di dalam hati kita. Apa siap-siapnya itu? Minta bitandzifis thiyabi, dengan membersihkan pakaian. Mungkin berwangi-wangian, kalau seandainya ada wangi-wangiannya. Wa bikasrati tasbihi, dan dengan memperbanyak bertasbih. Wal istighfari, dan memperbanyak meminta ampun, istighfar. Ada 3 tuh. Bersihkan pakaian, kemudian tasbih, kemudian istighfar. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Astagfirullah, subhanallah, dan seterusnya gitu ya. Wal istighfari, dan istighfar. Asyiyatal khamisi, mulai dari sore hari Kamis. Asyiyah itu setelah asar. Mulai dari ba'da asar hari Kamis itu sudah mulai kita isti'dad. Fa innaha, karena sesungguhnya asyiyatal khamis, sore di hari Kamis, tuwazi itu bukan menyerupai. Tuwazi itu apa ya? Sepadan gitu. Tuwazi itu sepadan, tapi sebetulnya muta'addi nih. Fa innaha, karena sesungguhnya sore hari Kamis itu saatun, itu adalah waktu tuwazi yang setara, ini sa'ah fil fadli, dalam hal keutamaannya, saatan dengan saat yang ijabah tadi, dengan waktu yang dirahasiakan oleh Allah, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi sore Kamis sore itu sepadan keutamaannya dengan hari Jumat yang dirahasiakan oleh Allah itu. Oleh karenanya siap-siap sejak sore, sejak sekarang ini, ba'da asar ini nanti ya, telah selesai. Wanwi, dan niatkanlah olehmu sauma yaumal jumu'ati, puasa hari Jumat, lakin ma'al khomisi, tapi harus dengan Kamisnya. Kalau puasa hari Jumat jangan khusus hari Jumat. Kalau hari Jumat saja itu tidak boleh. Mengkhususkan hari Jumat puasa itu tidak boleh. Nah, niatkan puasa tetapi ma'al khamis awis sabti, atau Sabtu. Jadi boleh dengan Kamisnya sebelumnya, boleh juga dengan Sabtunya. Nah, gitu. Suka ada yang ragu-ragu, katanya boleh nggak sih puasa Jumat? Boleh, tapi jangan mengkhususkan pada hari Jumat. Kalau tidak Kamis Jumat, Jumat Sabtu. Idja'a, karena telah datang riwayat fi ifrodihi, di dalam menyendirikan puasa hari Jumat itu, apa? Nahyun, larangan. Ada larangan. Ada riwayatnya memang dilarang katanya. La yasumma ahadun yaumal jumu'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian puasa hari Jumat kecuali disertai sebelum atau sesudahnya. Fa'idha tola'a, maka apabila telah terbit alaika, bagi engkau, apa? As-subhu, sholat waktu subuh. Kalau misalnya Kamis sore siap-siap, kemudian malam datang subuh. Kalau seandainya datang subuh, fagtasil. Jadi subuh Jumat berarti ini, Jumat pagi, fagtasil, hendaklah engkau mandi. Gitu. Ya, pagi-pagi. Besok subuh ini niatkan mandi. Fa inna ghuslal jumu'ati, karena sesungguhnya mandi di hari Jumat, wajibun, itu wajib, ala kulli muhtalimin, bagi orang yang muhtalim, ihtilam, mimpi basah.
tentu saja wajib ya. Jadi pagi-pagi sekalian niat mandi Jumat. Sabitu wajibun ala kulli sabitun, yang tetap, ketentuan wajibnya itu muakkadun, yang dikuatkan. Summa tazayyan, kemudian hendaklah engkau berdandan, bisyabi, dengan pakaian albid, yang putih. Nah, makanya santri kita minta pakaiannya putih ketika sholat fardu 5 waktu itu, yang putra ya. Kalau putri kan memang putih ya bukannya ya. Khusus di hari Jumat apalagi, kopiahnya juga putih, bajunya putih. Nah ini nih harus dijelaskan ke santri mengapa gitu. Tujuannya harus dijelaskan mengapa putih itu. Nah, ada filosofi sucinya, memang ada anjurannya. Jadi supaya santri tidak merasa dipaksa gitu. Jadi harus diberi kesadaran bahwa memang baju putih itu ada anjurannya. Para ulama menganjurkan baju putih gitu. Dianggap sebagai pakaian yang terbaik di hari Jumat khususnya. Fa innaha, karena sesungguhnya baju putih itu ahabbus thiyabi, itu pakaian yang paling dicintai ilallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Ada hadis Rasul, albisu min thiyabikum al-biyad. Pakailah pakaian kamu itu yang putih. Fa innaha min khairis thiyabikum. Sama simbol suci seperti jenazah juga kan, kain kafannya kan putih juga itu ya. Itu juga simbol kesucian. Kemudian wastamil, dan gunakanlah olehmu minat tibi, wangi-wangian, atyabuma, wangi-wangian yang paling wangi, indaka, yang engkau miliki, indaka, yang ada di sisimu. Silahkan mau pakai minyak za'faron, mau pakai minyak hajar aswad, mau pakai minyak apa lagi yang punya? Minyak apa? Minyak nyong-nyong, minyak nyong-nyong, minyak nyong-nyong, saking nggak adanya udah nyong-nyong aja gitu ya. Minyak kayu putih gitu. Minyaklah yang ada. Itu jadi ciri khas tersendiri minyak itu biasanya seseorang. Kemarin almarhum Kiai Abun Bunyamin, salah satu testimoni dari santrinya itu yang selalu menemani ya. Beliau wafat 2 minggu lalu kan. Santrinya itu, yang santri ingat dari almarhum itu minyak wanginya kan. Kalau hari Jumat pasti pakai minyak wangi ini nih, yang tidak pernah dipakai oleh orang lain. Kalau ke masjid itu beliau kayak putih, minyak wangi. Pas wafatnya jatuh di hari Jumat juga gitu. Begitu mau berangkat Jumat jatuh di kamar mandi ya. Jadi memang kebiasaan orang itu kadang-kadang menjadi akhir dari hidupnya ya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita kebiasaan ngaji begini ya, mudah-mudahan pas akhir hidup kita juga lagi ngaji ya. Amin ya Allah ya Allah. Doakan saya juga ya. Mudah-mudahan husnul khotimah ya Allah. Wangi-wangian. Wabaligh. Tadi sampai atyab ma'inda. Wabaligh. Dan kemudian sampaikanlah fi tanzifi badanika, dalam membersihkan badanmu, bil halaki, dengan halak. Al halak ini mencukur ya.
wal qassi dan memotong kuku. Potong kukunya. Kamis nih. Kalau enggak Kamis besok deh. Jumat pagi. Yang belum cukur, kalau yang udah cukur ya tidak perlu lagi. Potong kukunya. Kemudian wal qas ini bukan kuku ya. Kuku mah wat taklim. Wal qas ini potong ini. Apa namanya? Kumis, jenggot ya. Kumis ya. Potong. Wat taklimi dan bukan wat taklimi, wat taklima berarti. Wa balig fitan di badani bil halaki, benar, wat taklimi. Wal qas wat taklimi dan memotong kuku. Syekh Nawawi menjelaskan nih di tengahnya bagaimana ya etika memotong kukunya. Memotong kuku itu afdolnya katanya ayyabda'a fil yumna, mulai tangan kanan, bis sababah, mulai tangan kanan, mulai dari telunjuk ya, sampai ke cinggir, potong. Kemudian diakhiri dengan ibham, jempol. Setelah itu baru yang tangan kiri. Tangan kiri mulainya dari mana? Kalau tangan kirinya mulainya dari apa sih namanya ini? Ini kelingking ya? Saya sampai lupa namanya. Ya, kalau yang kirinya mulai dari kelingkingnya sampai ke telunjuknya. Gitu. Kemudian diakhiri wayuh tamu bil ibham. Diakhiri dengan jempol gitu, alat tawali. Setelah itu dua kaki. Kaki mulai dari mana nih? Mulai min khinsir al yumna, mulai dari kelingking yang kanan. Terus gitu sampai nyampe ke kelingking yang kiri. Kanan dari sini ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jempol kemudian ke sini. Mulai dari kanan, dari telunjuk sampai kelingking, kemudian jempol, kemudian tangan kiri, kelingking dulu, kemudian sampai telunjuk, kemudian jempol, kemudian baru ke kanan, kaki kanan. Ngapain sih nih Imam Nawawi ngatur-ngatur yang begini? Ya kalau nggak mau diatur nggak apa-apa. Kalau mau silahkan. Ini para ulama kok yang bilang. Para ulama ini orang-orang suci, orang-orang yang hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya itu banyak sekali. Hikmahnya juga banyak gitu ya. Kita niat ngalap barokah ke para ulama. Wasiwaki dan bersiwak, sikat gigi ya, bersiwak. Siwak bisa dengan kayu siwak atau mungkin kalau sekarang dengan sikat gigi, bersih-bersih. Wasairi anwa'in nadhafati, dan semua bentuk-bentuk membersihkan, kebersihan, pokoknya semua yang bersih-bersih ya lakukan pada hari Jumat itu. Wa tatyibir raihati, dan mewangikan bau-bauan, bil misk. Kalau kalau memungkinkan untuk kita gitu ya. Summa Summa bakir. Kemudian bersegeralah engkau ilal jami'i, menuju ke masjid jami. Al jami di sini maksudnya masjid ya. Masjid jami. Bersegeralah menuju ke masjid. Bersegera, kecuali kalau imam, katanya kalau imam khatib itu belakangan, tapi kalau makmum itu bersegera duluan. Wasi'in, wasi'in. Summa bakir ila jami, was'a. Fi'il ini kan fi'il amar ini. Wasi
Ya namanya Arab gundul ya. Nah, harus dipilih mana yang tepat. Was'a, dan jalanlah atau berjalanlah engkau ilaihi ke masjid jami itu alal hayyinati dengan tenang, wasakinati dengan tentram, dengan lembut, ya. Al hayyinah itu arif, lembut. As-sakinah itu at-ta'anni, tenang. Jadi jangan terburu-buru berangkat ke masjidnya gitu. Berarti waktunya harus cukup gitu. Itu yang dimaksud dengan was'a ilal jami alal hayyinati wasakinati. Faqad qala, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, man roha ilal jumu'ati, man barang siapa roha beristirahat orang ini man roha ilal jumu'ati fis sa'atil ula, man roha barang siapa yang masuk orang ilal jumu'ati di hari Jumat. Maksudnya untuk sholat Jumat nih, ilal jumu'ati di sini menuju masjid jami untuk sholat Jumat. Fisa'atil ula, pada gelombang pertama, pada jam yang pertama. Faka'an nama, maka seolah-olah korroba, berkurban orang ini, badanatan, seekor unta. Kalau seandainya yang gelombang duluan, jam 11 sudah siap-siap, misalnya makmumnya masuk ke masjid, faka'an nama qarraba badanatan, maka seolah-olah ia berkurban. Berkurbannya itu berkurban unta. Waman, dan barang siapa roha yang datang ke masjid fisa'ati tsaniyati, pada gelombang yang kedua, faka'an nama, maka seolah-olah qarraba baqaratan, seolah-olah ia berkurban baqarah. Baqarah itu sapi. Berarti sapi di bawah unta ya. Gedean unta ya. Saya belum pernah nih dapat unta. Naik unta sih pernah. Tapi belum pernah berkurban unta. Kalau gelombang kedua bagus juga. Dapatlah baqarah. Waman, dan barang siapa roha yang berangkat ke masjid fisalisati, pada gelombang yang ketiga, faka'an nama qarraba, maka seolah-olah ia berkurban kabasan, seekor kibas. Apa kibas? Kambing, domba ya. Di bawah sapi, kibas. Kabasan akron. Akron itu azimul qurun, ya, yang besar juga. Akrona, yang besar. Waman, dan barang siapa roha yang berangkat ke masjid di hari Jumat fisa'atir rabi'ati, pada gelombang yang berikutnya, yang keempat, faka'an nama qarraba, maka seolah-olah ia berkurban dajajatan, seekor apa nih? Dajajah, ayam. Aduh, dari kambing ke ayam ya turunnya ya. Gelombang keempat ini. Gelombang keempat ini dapatnya ayam nih. Bagaimana kalau kelima nih, agak belakangan lagi, waman, dan barang siapa roha yang entar-entaran masuk masjidnya males-malesan di hari Jumat fisa'atil khamisati, pada gelombang yang kelima, faka'an nama qarraba, maka seolah-olah ia berkurban apa ini? Bidoh atau baidoh ya. Baidotan. Baidoh mah bid. Apa? Telur. Sebutir telur. Sebutir telur saja itu. Terakhir gitu ya. Telurnya satu lagi. Bidoh. Fa idza kharaja, maka kalau keluar siapa al-imamu imam, naik ke mimbar maksudnya, apa ini? Tuwiyat ya.
maka ditutuplah apa suhuf, lembaran-lembaran catatan, warufiat, dan diangkatlah apa al-aqlamu, kolam. Maksudnya sudah tidak dicatat lagi. Kalau imam sudah naik ke mimbar untuk khutbah baru datang, la taktub al malaikah ahadan min hadiril jumu'ah. Malaikat tidak mencatat lagi, udah aklamnya dirufiat, diangkat gitu. Penanya nggak nempel lagi tuh ke suhuf gitu. Ditutup sudah sahifahnya, lembaran-lembarannya udah. Wajtama'at, dan berkumpullah siapa al malaikatu, malaikat, indal mimbari, di dekat mimbar, yastami'una, seraya mendengarkan para malaikat, ad-dzikra, dzikir, maksudnya khutbahnya. Malaikat juga dengar khutbah, nggak mencatat lagi gitu. Wa yuqalu, dan dikatakan, konon dikatakan, innan nasa, sesungguhnya manusia, fi qurbihim, dalam hal kurbannya, dalam hal mendekatkan dirinya, indan nadri, dalam memandang ila wajhillahi ta'ala, pada hadirat Allah Ta'ala, ala qadri bukurihim ilal jumu'ati. Ala qadri bukurihim itu tergantung dari kadar gesitnya mereka ilal jumu'ati, untuk berangkat sholat Jumat. Maksudnya begini kalimat ini. Jadi manusia itu, ukuran seseorang itu dekat dengan Allah atau tidak, begitu ya, itu tergantung dari antusiasmenya ketika berangkat ke masjid sholat Jumat. Ya Allah, kadang-kadang kita masih sibuk ya, masih kantor, masih banyak urusan, masih rapat, sudah sholat Jumat, sudah azan, khatib udah naik mimbar, masih di kantor juga, baru datang ketika Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wah segera buru-buru. Telur juga nggak dapat itu kan. Ya, nggak tahu dapat apa itu. Dapat baunya aja mungkin. Ya, kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya memang ada hajat, ada kebutuhan, ya tentu saja kalau ada alasan yang bisa dipahami, ya, tentu saja ini bukan berarti haram kan ya, bukan berarti haram kemudian datang terlambat, bukan. Rasulullah di tengahnya, Syekh Nawawi menjelaskan, Rasul bersabda, ada 3 hal, kalau saja manusia itu tahu apa yang ada di dalam 3 hal itu, niscaya mereka akan bersegera gitu, mencarinya. Yang pertama itu adzan, yang kedua itu shaf awal, yang ketiga itu al-ghudu ila Jumat gitu. Kalau ada adzan segera, kalau mungkin duduk di shaf awal segera, kalau waktunya sholat Jumat segera. Nah, itu orang tuh kalau tahu saja keutamaan dari 3 hal itu, maka orang pasti akan berlomba-lomba, kata Rasul ya. Ini menit 30. Saya kebetulan tidak bawa jam. Udah menit 30 ya, sedikit lagi ya. Summa idza dakhalat, kemudian kalau summa idza dakhalta, kemudian apabila engkau masuk al-jami'a, ke masjid jami, fatlub, maka carilah olehmu as-saffal awwala, barisan yang pertama, karena keutamaannya sangat banyak di situ. Tapi hati-hati, karena bela-belain pengen ke barisan yang pertama, kemudian mencederai orang, menggeser-geser, menendang-nendang orang, itu juga tidak boleh gitu. Nah, sama sekali tidak diperbolehkan. Karena suka ada juga yang sampai membuat orang tidak nyaman. Fa idza jtama'a, maka kalau sudah berhimpun siapa an-nasu, kita belakangan, orang-orang sudah duluan di masjid.
Fa idza ijtama'a, maka kalau sudah berhimpun siapa annasu jamaah lain, fala tatakhatta, maka janganlah engkau langkahi riqabahum, pundak-pundak mereka. Jadi jangan takhatti. Wal muradu bil mutakhatti ayyar fa'arijlahu. Jadi yang dimaksud takhatti itu adalah orang mengangkat kakinya sampai melewati batas pundak orang lain, di atas dari pundak orang yang sedang duduk gitu. Itu kan nggak sopan sekali kan. Iya, kadang-kadang orang gede ya suka gitu ya, orang Indonesia orang kecil. Wah, kemudian lagi di Mekah itu orang gede lewat aja di ini gitu, aduh, padahal nggak boleh itu. Makanya orang Indonesia mah dianggap sopan, katanya nggak berani begitu karena badannya kecil-kecil. Kalau digituin ditangkap, pegang sama orang Afrika. Nah, tapi kata Imam Ghazali jangan lewati riqabahum. Riqabahum itu pundak-pundak mereka. Wala tamurru, jangan engkau lewat, dan jangan engkau melewati baina aidihim, di antara para jemaah itu, wahum, sedangkan mereka yusalluna, sedang sholat. Tidak boleh itu. Ada yang sholat, makanya kalau kita sedang sholat, ada orang mau lewat di hadapan kita, ya kita bisa kasih isyarat begini ya. Gitu ya. Syukur-syukur kalau sudah ada batasnya kelihatan. Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'lamul maru," kalau saja orang yang suka lewat di depan orang sholat itu tahu betapa tercelaknya lewat di depan orang yang sholat, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu. Niscaya baginya itu dia akan lebih memilih diam 40 di sini mungkin 40 hari, 40 jam atau 40 apa. Arba'ina khairan lahu min ayyamuru baina yadayhi. Pantang banget, jangan sampai kita jalan di depan orang yang sedang sholat gitu ya. Hati-hati banget, kecuali kalau nggak sengaja. Biasanya yang sholatnya yang ngasih tahu gitu, tidak apa-apa. Kalau kita ini ada orang gini nggak apa-apa. Wajlis, dan duduklah engkau biqurbin haitin, di dekat tembok, biqurbin haitin, di dekat tembok, au ustuanatin, atau di dekat tiang, hatta la yamurru, sehingga supaya tidak lewat orang-orang baina yadaika, di dekat engkau. Wala taqud, dan janganlah engkau duduk, hatta tusolliya, hingga engkau sholat at-tahiyata, tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid dulu gitu ya. Wal ahsanu, dan adapun yang lebih baiknya, antusolliya, engkau sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat katanya. Takrau, engkau membaca fi kulli raka'atin, di setiap rakaat, ba'dal fatihati, setelah surat al-fatihah, baca al-ikhlas khamsina marrotan, 50 kali. Waduh, gimana itu? 4 rakaat, 1 rakaat abi fatihah, al-ikhlas 50 kali. Berarti kali 4 berapa? 200. Ayo, berani? Ya. Berapa? Berangkat jam 9 ya. Ya. Tentu ini kan konteks dulu ya, konteks dulu ketika memang aktivitas orang tidak seperti sekarang bekerjanya. Wafil khobari, dan di dalam hadis, innaman, sesungguhnya orang, fa'ala, yang mengerjakan dalika, amalan tersebut, lam yamut, maka tidak akan meninggal orang ini, hatta yaro, hingga ia melihat maq'adahu, tempat duduknya, minal jannati, di surga. Au yaro, atau ia melihat lahu, baginya. Kira-kira begitu. Nah, maksudnya ini tentu keutamaan ya. Minimal ketika datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat minimal ya. Sampai mana ya titiknya ya? Wa in kana, dan kalau ada siapa imam yaktubu, sudah berkhutbah imam. Terus kemana nih? Wa in kana imam. Oh, salah, bukan wa in kana, dan kalau, bukan, gini bacanya.
wala tatruk, dan janganlah engkau tinggalkan at-tahiyata, salat tahiyatul masjid, wa in kana, walaupun ada siapa al imamu imam yaktubu, itu sedang khutbah imam. Titik. Maksudnya di situ. Jadi walaupun imam sedang khutbah, silahkan sholat sunat tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Berarti sudah titik sampai di situ ya. Karena yang berikutnya ini rupanya babnya tidak akan selesai kalau kita lanjutkan. Tadi mulainya agak terlambat sedikit. Nanti akan kita lanjutkan, masih bab tentang Jumat berikutnya. Ya demikian jemaah Alhamdulillah. Kalau ada yang mau disampaikan oleh jemaah, silahkan. Ada yang tidak jelas atau ada yang mau menambahkan juga boleh dengan senang hati. Jemaah di studio atau jemaah di Zoom, mangga. Ada yang melihatnya? Siapa? Atau boleh kalau yang di chat ditampilkan biar saya bisa melihat. Bisa ditampilkan, tolong. Ya. Ini dari Pak Heri ya, yang pertama ya. Ya. Dari Pak Heri Sukoco, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mandi sunnah di Jumat pagi itu mandi besar atau mandi biasa? Jika mandi besar, apakah ada rukunnya? Ya, kalau mandinya mandi besar, ya mandi berarti kalau mandi besar berarti sebelum subuh ya. Kalau mimpinya atau maksudnya kalau junubnya itu malam, berarti sebelum subuh ya mandi. Tapi itu mandi wajib. Sama rukunnya tentu saja dua. Yang pertama itu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Itu aja sudah. Ya niat ketika air pertama kali nyampe ke kulit, mau di tangan, mau di kaki, mau di telinga. Kalau mandi mah boleh di mana saja mulainya. Ketika pertama kali air menyentuh kulit yang manapun, disitulah niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Tapi kalau yang hari Jumat secara khusus itu lain lagi. Itu niat mandinya mandi sunat lit tatib gitu. Untuk bersih-bersih tadi itu. Jadi mandi sunat berarti. Kalaupun tidak mandi wajib berarti mandi sunnah gitu ya. Itu untuk Pak Heri. Kemudian ada lagi dari Bunda Ida ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau untuk perempuan, apa bisa mendapatkan keutamaan pahala seperti halnya laki-laki? Seperti kalau di waktu pertama seakan-akan berkurban dan seterusnya. Karena perempuan kan tidak sholat Jumat, itu bagaimana? Tentu karena Jumat ini adalah wajibnya untuk laki-laki, maka memang perempuan dalam hal ini tidak mukallaf untuk sholat Jumat. Walaupun perempuan boleh sholat Jumat juga. Gitu. Boleh banyak kok perempuan sholat Jumat juga. Dan ya kalau soal pahala mah tidak laki-laki tidak perempuan, sama saja. Kalau seandainya memang memungkinkan perempuannya di awal datang, meskipun mungkin tidak duduk di depan begitu ya. Nah, tetapi ini memang Jumat ini kewajiban untuk laki-laki. Lalu bagaimana dong? Perempuan nggak dapat dong pahala yang itu? Iya. Tetapi laki-laki juga tidak dapat pahala bagaimana pahala yang amat sangat besar dijanjikan oleh Allah bagi perempuan yang melahirkan misalnya. Perempuan yang mengurus anak atau perempuan yang juga ya sama bekerja juga, bekerja seperti laki-laki juga kan sama sekarang maya laki-laki dan perempuan mencari ma'isyah juga sama. Jadi sebetulnya lahannya itu bisa di mana saja gitu. Secara biologis ada yang dalam ketentuan agama itu khusus buat laki-laki, ada yang khusus buat perempuan. Untuk Jumat ini wajib buat laki-laki. Sedangkan misalnya yang secara biologis melahirkan itu kan perempuan kan, pahalanya pahala perempuan, pengen banget misalnya laki-laki itu dapat pahala berjuangnya seperti perempuan yang melahirkan, kan tidak bisa. Kira-kira begitu ya. Jadi sudah ada couplingnya, ketentuannya masing-masing. Baik, ada lagi Umi atau Abi?
Mangga, silakan. Ya, waalaikumsalam. Mhm. Oh, nggak ada ininya, speakernya ya? Ya. Nah, diulang, silakan sambil mengenalkan namanya ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta waktu sebentar mau menanyakan tentang perihal tentang rukun dalam melaksanakan sholat Jumat. Bukan rukun pelaksanaan sholat Jumat, tetapi sebagai makmum, apakah ada kriteria yang wajib dilaksanakan bagi makmum dalam pelaksanaan rukun? Contoh, kebanyakan saya temui waktu di pesantren dulu itu santri pada datang ketika sudah komat, geruduk datang gitu. Itu termasuk kategori mendapatkan rukunnya atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat Jumatnya. Bagaimana Ki? Minta pendapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sholat Jumat itu terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama itu adalah dua khutbah, yang kedua itu dua rakaat sholat gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya hanya sengaja begitu, hanya datang untuk sholatnya saja, qomat, kemudian tidak mendapatkan khutbahnya ya secara sengaja, maka itu ya tidak sempurna Jumatnya. Kan lain soal dengan seperti misalnya khutbah di dalam sholat Idul Fitri, itu kan beda kan. Cukup sholat, tidak khutbah tidak apa-apa kalau Idul Fitri mah. Tetapi kalau sholat Jumat, khutbah dan sholat itu tidak dapat dipisahkan. Itu mengapa sholatnya 2 rakaat. Dari zuhur dipangkas menjadi 2 karena ada 2 khutbah gitu. Jadi ya tidak sempurna sholat Jumatnya gitu ya. Kalau seandainya secara sengaja. Mengapa saya garis bawahi secara sengaja? Mungkin saja tidak sengaja. Misalnya di perjalanan ini udah ngejar, aduh macetnya ya Allah. Nah, begitu nyampe itu tidak kebagian khutbahnya misalnya. Ya barangkali itu ya kita serahkan kepada Allah ya. Innamal a'malu binniyat. Kita sudah niat, tapi di perjalanan ini tidak bisa ditebak gitu. Saya saja tadi jalan itu sudah dihitung sebetulnya, nyampe ke sini itu paling lambat jam 1.15 menit gitu, karena saya ada acara di tempat lain, tapi ternyata di sini malah begitu nyampe ke sini di pas masjidnya itu, mau belok kanannya itu berhenti ya udah 1:30 saya bilangnya, padahal tinggal selangkah lagi ke Alhamdulillah gitu. Nah untung kegiatan yang ininya ya bukan kegiatan yang sifatnya wajib harus jam segini ya, jadi masih bisa geser-geser gitu, kira-kira begitu barangkali ya. Baik jemaah Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada lagi maka kita cukupkan taklim kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Di chat sudah tidak ada? Tidak ada ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.